Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pamungkas Aryani SPDSD. Saya mengajar di kelas 4 SD Negeri 1 Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran set 2 di SD Negeri 1 Wonogiri dengan materi pecahan kelas 4. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Baik ya. Kalian juga tetap harus jaga kondisi karena di masa pandemi sekarang ini ya kita harus menjaga kondisi kita. Terapkan 5M, jangan lupa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Cece, yuk mimpin doa teman-temannya. Siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Coba kalian perhatikan, kalian sudah menyiapkan buku tulisnya belum? Sudah, Bu. Sudah. Buku hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Matematika ya. Bahan ajarnya sudah Bu Ari kirim kemarin, sudah kamu pelajari? Sudah dibaca? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar jiwa nasionalisme kita tetap ada. Oke anak-anak, yuk kita nyanyi lagu Garuda Pancasila sama-sama. Garuda Gimana rasanya setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Senang nggak? Senang. Baiklah, kita hari ini pelajaran matematika pertama ini kita akan mempelajari tentang materi bilangan pecahan. Tujuan kita apa belajar hari ini? Tujuan kita nanti satu, setelah kita bereksplorasi dengan benda konkret di Gmax ini, kita akan bisa menggambar dan menguraikan konsep pecahan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi nanti melalui grup WA, kita akan mampu menyimpulkan dua pecahan yang senilai. Kemudian yang ketiga, setelah mencoba, siswa mampu menyusun kembali pecahan menjadi lebih sederhana. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membandingkan pecahan. Terus yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Bu Ari punya satu gambar ya. Kalian lihat gambar di situ ya. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Coba gambar sebuah keluarga. Ada berapa jumlah keluarganya? 4. Ada 4. Nah, ibu punya satu buah roti yang nanti akan dibagi berempat. Ya, coba anak-anak, siapa yang bisa menjawab kalau ibu punya satu roti kemudian dibagi 4 orang. Dapatnya berapa ya? 1. Satu. Ya. 1 roti dibagi menjadi 4. 1/4. Masa dapatnya 1? 1/4. Oh ya, ada yang bilang 1/4. Bu Ari belum akan menjawab di sini ya. Kita akan lihat nanti setelah Bu Ari terangkan di sini ya. Nanti akan terjawab jawaban itu betul atau salah. Perhatikan anak-anak, Bu Ari punya 1 telur, itu akan Bu Ari bagi menjadi 2. Kemudian ini Bu Ari punya apel, akan Bu Ari bagi menjadi 4 ini nanti. Kemudian Bu Ari punya tomat, akan Bu Ari bagi nanti menjadi 6.
Nah, itulah nanti yang disebut pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari suatu benda. Jika kita mempunyai satu buah pizza, kemudian diiris menjadi beberapa bagian, nah bagian itu yang disebut dengan pecahan. Jadi pecahan itu tidak utuh satu, tapi bagian dari suatu benda. Kita lanjutkan lagi. Bentuk dari pecahan. Pecahan itu ada beberapa bagian benda yang dipotong. ya, beberapa bagian benda yang dipotong. Kemudian penyebut Bagian benda yang jumlah seluruh bagian benda yang utuh. Biasanya pembilang itu letaknya di atas dan penyebut itu di bawah. Kita lihat tadi pizzanya tadi kan dibagi 4. Nah, ini satu orang mendapatkan ini. Jadi yang pertama itu pembilang itu di atas itu angka 1, kemudian bagiannya tadi dibagi berapa? Keseluruhannya 4. Itu disebut penyebut. Nah, jadi pizza tadi dikatakan pecahan 1/4 atau 1/4 ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Pecahan adalah bagian dari suatu benda. Pecahan adalah bilangan berbentuk A per B. Dengan catatan yang penyebutnya itu tidak boleh 0 ya. Nih, pada bentuk pecahan A per B, A dan B adalah bilangan bulat. Nah, ini A ini tadi atas ya disebut pembilang, B itu disebut penyebut. Bu Ari punya satu kotak ya. Ini yang dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6. Nah, Bu Ari mendapatkan 4/6 bagian yang diarsir. Nah, ini membacanya adalah 4/6 ya. Berarti yang tidak diarsir berapa anak-anak? 2/6 ya, berarti 2 terus dihitung semuanya berarti 2/6. Nah, kalau pecahan 4/6 pembilangnya angka berapa anak-anak? 4. Penyebutnya 6. 6 ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, cara membaca pecahan sekarang 3/5 disebut dengan 3/5. Satu pizza dibagi 4 ya. Ini dibaca 1/4 atau 1/4. Pembilangnya 1, penyebutnya 4. Ya. Pecahan senilai adalah 2 pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Ini sama-sama Bu Ari punya satu roti yang panjang. Ini dikatakan senilai atau sama. Nih kalau digambar seperti ini sama. Ya tidak anak-anak? Sama enggak ini dapatnya? Sama ya. 6/9, 4/6, 2/3. Caranya bisa nanti kalian dengan mengalikan. Misalnya ini 2/3, ini dikali 2. Penyebut dan pembilangnya kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, sampai di sini sudah jelas anak-anak tentang pecahan senilai ini? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kita lanjut lagi ya. Membandingkan pecahan. Kamu di kelas 1 sudah pernah ini ya. Kelas 2 pernah, kelas 3 pernah. Tanda seperti ini lebih besar sudah pernah? Sudah. Lebih kecil sudah pernah? Sudah. Kalau sama dengan, wah sama dengan ini setiap hari ada ya di matematika. Nah ini, nah kita akan membandingkan, tapi ini yang kita bandingkan pecahan. Ya, kita lihat di sini ada tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, cara mudah dalam membandingkan pecahan adalah dengan mengalihkan silang.
Namun perlu diketahui dalam melakukan perkalian silang, posisi pembilang yang menentukan posisi hasil perkaliannya. Nah, bagaimana toh ini Bu Ari? Oke, kita lihat selanjutnya biar kalian jelas ya. Di sini Bu Ari punya satu contoh. Bandingkan pecahan berikut. 2/3 titik-titik ya, nanti ada tanda perbandingan di sini dengan 4/5. Cara menyelesaikannya sangatlah mudah, tinggal kalikan silang. Nah, kita lihat caranya. Nah, ini cara untuk mengalikannya, berarti yang pembilang itu dikalikan dengan penyebut pada bilangan yang di sampingnya. Bisa nggak anak-anak nanti untuk menyelesaikan soal seperti ini, membandingkan ini tadi? Bisa? Bisa, oke. Sekarang kalau sudah, kita akan membentuk kelompok. Kalian membuat kelompok, kan sudah dibuat kelompok ya di grup WA ya. Di situ sudah ada LKPD di grup WA ya. Sekarang kita diskusi di kelompok masing-masing ya. Silahkan buka HP-nya ya. Silahkan diskusi di situ. Lembar kerjanya seperti ini. Nanti kamu mengerjakannya dalam buku tulis saja nggak apa-apa ya nanti. Silakan dibagi di kelompoknya aja. Yang mengerjakan LKPD yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga, kemudian yang keempat. Bu Ari kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Silakan. Kelompok 1 sudah selesai? LKPD 1, 2, 3, 4? Sudah. Kelompok 2? Sudah, Bu. Sekarang masuk ke Jimit lagi. Yuk, kita presentasi ya. Yuk silakan hidupkan kameranya semua. Sudah selesai. Nah, ini kelompok 1, LKPD 1. Ini gambarnya lakip seperti ini. Coba dibaca lakip. 1/2 bentuk pecahannya, Bu. Oh ya, bentuk pecahannya 1/2, gambarnya seperti ini. Kira-kira sudah betul apa tidak, anak-anak? Ya, sudah betul. Sekarang kita lihat yang LKPD 2. Alisa, setengah dan 2/4. Pecahan yang senilai ya tadi, Alisa. Ya. Ya, ini. Berapa ini? 2/4 dan Macam setengah. betul anak-anak. Yang kelompok 2 bagaimana? Betul. Ya, sekarang yang LKPD 3. Coba dibaca JJ. Bentuk pecahan 20/60 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Ya, terus yang nomor 2. 18/27 sama dengan 2/3. Ya, betul anak-anak? Betul. Iya, betul. Baiklah anak-anak. Sudah melakukan diskusi ya. Sudah melakukan presentasi. Bu Ari tanya, dari materi Bu Ari tadi ya, itu ada pertanyaan tidak? Sudah jelas apa belum? Hah? Jelas? Sudah, Bu. Ya, sudah. Materi apa saja tuh yang kita dapat hari ini tadi? Konsep pecahan tadi ya. Kemudian pecahan yang nilai. Kemudian membandingkan pecahan dan menyederhanakan pecahan. Dari semua materi itu kira-kira kalian nanti kalau ada pertanyaan atau ada soal bisa mengerjakan apa tidak? Bisa. Bisa. Nah, kalau sudah perhatikan ya. Nah, kesimpulannya hari ini ya, kalau sudah jelas, Bu Ari punya soal, silakan dikerjakan. Bu Ari kasih waktu nanti sampai pukul 10 ya. Yang 10 soal itu sudah toh? Sudah lihat? Di grup ya. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan pecahan ya, membagi
telur dibagi 2, tomat tadi dipecah-pecah dibagi berapa itu ya. Nah, nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalau setelah kita melakukan pelajaran ini, kesimpulannya nanti ya, membandingkan pecahan kalian sudah bisa. Kemudian konsep pecahan juga sudah bisa. Pecahan yang senilai juga sudah bisa. Ada pertanyaan tidak ini anak-anak? Buat ditanya dulu. Tidak ada, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Oke, tidak ada pertanyaan. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, nanti silahkan kerjakan soalnya ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Kalau sudah difoto, dikirim ke Kak Buari. Nilainya udah bagus-bagus ya. Berarti materi kali ini, bagaimana anak-anak menurut kalian kalau kita menggunakan PowerPoint yang seperti Buari terangkan tadi untuk pelajaran matematika lebih mudah apa susah anak-anak? Lebih mudah, Bu. Oke, lebih mudah ya. Berarti kalian senang nggak pelajaran seperti ini? Senang, Bu. Senang ya, karena nilai kalian bagus-bagus itu menandakan bahwa kalian senang belajar matematika menggunakan PowerPoint ini tadi yang diterangkan Bu Ari. Belum kita mengakhiri pelajaran, Bu Ari akan menginformasikan untuk pelajaran matematika berikutnya. Masih tentang pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan ya. Untuk materi berikutnya, silakan nanti dipelajari anak-anak. Nah, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, untuk menggugah rasa kedaerahan kita ya, kita nyanyi bersama-sama lagu Cublak-Cublak Suwang. Yang keras ya suaranya ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu sama-sama agar kita selamat dimanapun kita berada, terhindar dari segala macam penyakit, apalagi sekarang sedang marak-maraknya COVID ya. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Coba kita berdoa dulu. Yang memimpin siapa ya sekarang? Perempuan ya sekarang. Kalau tadi laki-laki, siapa yang berani memimpin? Yang perempuan. Yo, Kansa berani? Di tempat itu siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Kasih anak-anak, selamat siang anak-anak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap berada di rumah di masa PPKM kali ini ya. Kalian stay di rumah, nggak usah kemana-mana, selalu jaga kesehatan ya. Jaga pola makan, tidur yang cukup, dan selalu minum vitamin ya. Jangan lupa anak-anak ya. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye anak-anak. Boleh keluar silahkan ya. Selamat siang ya.